Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mujib Ibda dan anak saya ya ini Aksara Litra Ibda Putra namanya. Kalau kemarin kita sudah mereview Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan karya Juhai Misrawi. Kali ini kita akan mereview buku ini ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Judulnya itu saja sebenarnya. Nah, kita langsung ke basic buku. Judulnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ditambah subjudul Seimbun Cerita Cinta dan Karya Mahaguru Ulama Nusantara. Karya penulis adalah Dr. Andes Abdul Hadi SPD SHMM ya. Untuk penerbitnya adalah Diva Press, cetakan pertama Mei 2018, dan tebalnya ini 228 halaman, ukurannya 14 x 20 cm. Nah, di dalam buku ini sebenarnya memiliki keunikan dibandingkan buku-buku profil atau buku-buku biografi tentang Hadratus Syekh. Karena ini menyuguhkan beberapa konten yang di dalamnya ada kebaruan menurut saya ya. Misalnya kita langsung ke isi. Bab 1 Selayang Pandang tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, secara kelahiran, pengembaraan intelektual, guru-gurunya, bersihkan pemikiran, karya-karyanya. Nah, kalau bab pertama rata-rata sama dengan buku-buku yang lain, seperti contoh yang ditulis Juhai Misrawi ini juga ya, tapi nanti kita akan ke daftar isi berikutnya tentu akan berbeda. Kebiasaan, nah ini sudah agak berbeda kontennya. Kebiasaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap gurunya: A. Mencari guru yang benar-benar ahli, mencari guru yang teguh menjalankan syariat, C. Tunduk dan patuh kepada guru, D. Menata sandal kiai atau gurunya. Jadi pada bab 2 ini mencerminkan berhati-hatinya sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam mencari guru. Pertama dengan mencari yang ahli, mencari yang teguh dan menjalankan syariat, dan selain hanya menggambarkan betapa pentingnya sanad keilmuan seorang guru, terutama dalam konteks ini adalah kiai ya, Hadratus Syekh juga mencerminkan seorang santri yang memang taat ataupun santri yang berbudi baik dengan cermin menata sandal kiainya. Jadi ini saya kira patut dicontoh dan menjadi salah satu sumbangan karakter yang hari ini mungkin sudah hilang kecuali di pesantren ya. Nah, kemudian bab ketiga, kebiasaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap sesama. A. Senang bersilaturahmi, B. Menjadi penengah bagi teman-temannya yang berselisih, C. Dermawan, ikut menjaga keamanan lingkungan, membangun relasi, menjaga dengan sebaiknya, menjadi penghulu. Ini juga peran-peran Hadratus Syekh di dalam konteks sosial ya, belum minanas ya. Kemudian bab 4, kebiasaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap para santrinya. A. Membangun para santri untuk salat tahajud berjamaah, memudahkan para santri memiliki kitab, mengajak para santrinya bertani, menjalankan santri merawat kitab, menghukum santri yang malas salat, memberi amalan. Ini juga menarik karena selama ini Hadratus Syekh itu ya dikenal hanya secara umum ya hanya pendiri NU, bukan petani, bukan seorang yang disiplin dan sebagainya. Padahal di buku ini jelas-jelas meneliti dan mengkaji, menyuguhkan tema demikian ya. Dan bab kelima, kebiasaan-kebiasaan unik dan inspiratif ya, ini yang perlu mungkin menjadi itibar bagi kita semua ya. A. Senang menginap di rumah kakeknya, B. Sering mendengarkan bacaan Al-Quran, C. Senang mengunjungi Gua Hira. Nah, ini mungkin jarang diketahui oleh warga NU di dunia ini. Kemudian berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, terbiasa berpuasa, tekun menulis. Ini juga menjadi contoh ya bahwa Mbah Hasyim itu sebenarnya adalah pahlawan literasi. Belajar bahasa asing ini juga menjadi salah satu kebiasaan yang harus ditiru dari Hadratus Syekh, dan banyak sekali ya mengajar dengan model bandungan, nyangkul di sawah dan ladang, menjual hasil panennya sendiri, senang menaiki doa, mengatamkan Al-Quran, istikharah menjelang didirikannya NU. Itu bab tetap mengimani kemudian tetap mengimami sholat meskipun sakit, berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, sering menangis ketika membaca Al-Quran, dan yang terakhir ritual sebelum membaca dan menulis. Jadi memang ini kegiatan yang unik dilakukan Hadratus Syekh ya, yang tentu masyarakat harus tahu ini, umat wajib tahu ini. Bab 6, nasihat-nasihat inspiratif Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya.
A. Menjaga hati dan cara membersihkannya. B. Mengasah niat dan menjadikannya berkualitas. C. Selagi muda jangan menunda. D. Hidup sederhana, jalan terbaik mengikis angan-angan. E. Pandai membagi waktu, siasat memanfaatkan sisa usia. F. Mengutamakan warok. G. Mendidik pemuda. Untuk yang bab 7, beberapa gambaran tentang sifat-sifat Hadratus Syekh ya. Kita bacakan. A. Jujur dan dapat dipercaya. B. Lemah lembut. C. Sabar dan bijaksana. D. Sederhana. E. Mengutamakan kebenaran. F. Adil pemaaf. G. Tekun. H. Amanah. I. Sangat sayang kepada pasangan. C. Nasionalis. Jadi itu beberapa gambaran tentang sifat-sifat yang menonjol dari Hadratus Syekh. Untuk kemudian bab ke-7, Mawais kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pesan berharga untuk masa kini. Kemudian bab 8, pendapat para tokoh tentang Hadratus Syekh ya. Mulai pendapatnya Kiai Haji Muhammad Toha Hasan, Kiai Haji Ahmad Abdurrahman Bajuri, Dandang Ahmad Dahlan, Zulkifli Hasan. Kemudian bab ke-9 adalah ikhlas dalam mengajar, keteladanan ya, pesan keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai guru. Ikhlas dalam mengajar, mencintai murid seperti anak sendiri, lemah lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, banyak berzikir sepanjang perjalanan menuju tempat mengajar, harus dalam keadaan suci ketika mengajar. Kemudian bacaan sebelum mulai mengajar. G. Mengucapkan salam pada awal dan akhir mengajar. Kemudian bab terakhir bab ke-10 yaitu beberapa keteladanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat dibutuhkan hari ini. Mulai bersyukur. Pertama, mulai selalu bersyukur, senantiasa optimis, teguh pendirian dalam beriman, menghiasi diri dengan ibadah, selalu belajar, selalu berpihak kepada kebenaran, meneladani orang-orang saleh. Itu beberapa isi dari buku yang ditulis oleh Dr. Anis Abdul Hadi ini. Kemudian untuk kelebihannya, saya kira ini isinya meskipun hanya sepenggal-sepenggal tapi lengkap, mulai dari aspek personalitas Hadratus Syekh sampai dengan hal-hal yang tidak diketahui publik secara umum ya, misalnya peran beliau di dunia sosial, peran beliau di dunia keguruan, peran beliau di dunia pertanian, persawahan dan sebagainya. Nah, untuk kelebihannya itu saya kira, untuk kekurangannya saya kira hanya pada cetakannya sih, mungkin karena ini ada yang beberapa yang memang kurang terbaca gitu ya, tapi secara umum sudah bisa. Kemudian ini pada daftar isi itu bab 7 tertulis bab 3, jadi kekurangannya itu hanya salah ketik atau gimana ini, tapi mungkin yang revisi sudah diganti ya. Nah itu kekurangannya sih sebenarnya. Buku ini juga ada indeks, ada daftar pustaka atau profil penulis, jadi lengkap saya kira. Itu untuk review buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari karya Dr. Anis Abdul Hadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.